Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawan dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian. Pada hari ini saya akan presentasikan hasil dari review jurnal saya tentang pengolahan produk ikan air tawar, yaitu pada ikan mas. Pengaruh lama waktu perendaman bumbu yang berbeda terhadap karakteristik Naniura ikan mas. Ikan mas adalah salah satu jenis ikan air tawar yang banyak dikonsumsi, dan ikan mas banyak dikonsumsi karena memiliki daging yang gurih dan mengandung gizi yang tinggi. Kandungan gizi pada ikan mas yaitu kadar protein 15,23% sampai 17,83%. Kadar lemak 3,53% sampai 8,3% dan kadar karbohidrat 0,5% sampai 1,5%. Ikan mas yang digunakan sebagai bahan utama produk Naniura dapat bertindak sebagai pertumbuhan mikroorganisme patogenik penyebab penyakit seperti bakteri Escherichia coli dan Bacillus cereus. Ikan mas merupakan jenis ikan konsumsi air tawar yang dapat digunakan sebagai bahan baku Naniura. Naniura merupakan salah satu makanan tradisional Batak Toba dengan prinsip pengolahan perendaman ikan dengan asam jungga yang dilakukan hingga daging ikan lunak seperti daging ikan yang dimasak dan dapat dikonsumsi. Perendaman dalam asam jungga ini dapat mengurangi bau amis pada ikan sekaligus sebagai antimikroba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perbedaan lama perendaman bumbu yang terhadap nilai hedonik, nilai pH, nilai TPC, dan hardness. Kesimpulan dari jurnal tersebut: 1. Berdasarkan hasil penelitian bahwa perbedaan lama perendaman bumbu Naniura ikan mas mempunyai pengaruh yang berbeda nyata terhadap hasil uji hedonik, aroma atau rasa, dan tekstur. 2. Berdasarkan hasil penelitian, perbedaan lama perendaman bumbu Naniura ikan mas menyatakan bahwa waktu terbaik yang diperoleh terhadap karakteristik Naniura ikan mas adalah dengan lama perendaman asam jungga 5 jam dan lama perendaman bumbu selama 4 jam. Teknologi Presto pada produk berbasis ikan air tawar kaya kalsium. Prinsip yang digunakan pada Presto adalah kenaikan titik didih. Prinsip pengemasan vakum adalah mengeluarkan udara yang ada dalam kemasan sehingga tidak ada udara yang dapat digunakan oleh bakteri untuk hidup dan berkembang biak. Lama pengolahan dengan Presto berbeda-beda. Ikan nila dan ikan mas memerlukan waktu sekitar 1,5 jam, sedangkan ikan lele memerlukan waktu sekitar 1 jam. Perbedaan lama waktu pemrestoan digunakan berkaitan dengan komposisi tulang ikan. Salah satu upaya untuk memanfaatkan limbah tersebut adalah dengan mengolah limbah tulang ikan menjadi tulang kaya kalsium. Tepung tulang monokalsium dan kalsium fosfat yang ketersediaannya paling tinggi daripada sumber-sumber kalsium lainnya. Cara pengolahannya: yang pertama, ikan nila atau ikan mas dipresto selama 1,5 jam. Jika lele selama 1 jam. Ikan kemudian dihaluskan dengan chopper dan dicampur dengan bumbu halus lalu aduk sampai rata. Yang ketiga, ditambahkan tepung maizena, aduk rata dan tuang santan sedikit demi sedikit sambil diuleni sampai licin dan dapat digulung. Yang keempat, bungkus adonan dengan daun pisang, gulung, semat ujungnya dengan lidi. Yang kelima, kukus 30 menit sampai matang kemudian dipotong-potong. Yang keenam, saus. Haluskan cabai merah, kacang tanah, garam, gula pasir, kemudian diangkat, masukkan cuka dan air panas kemudian aduk rata. Yang ketujuh, otak-otak ikan tinggi kalsium dan saus kacang dikemas dengan kemasan vakum dan disimpan di freezer.
Kemudian pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan pembuatan keripik ikan mas. Ikan mas dapat diolah menjadi keripik yang mempunyai cita rasa yang khas. Keripik termasuk produk olahan yang banyak disukai. Keripik bersifat kering sehingga mempunyai umur simpan yang panjang dan juga lebih mudah disajikan. Produk olahan dari ikan mas sebenarnya sudah cukup banyak, seperti kerupuk ikan mas, keripik ikan mas, nugget ikan mas presto. Produk olahan tersebut dapat meningkatkan nilai jual dari ikan mas dan juga dapat menjadi alternatif apabila harga ikan mas turun atau panen ikan mas berlebih. Kegiatan pelatihan ini meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta terkait dengan ikan mas, kandungan nutrisi, umur simpan, dan proses pengolahan keripik ikan mas atau bahan peralatan dan tahapan proses pembuatan dan pengemasan keripik ikan mas atau jenis kemasan dan label pada kemasan. Tahapan proses produksi keripik ikan mas yang dilakukan saat pelatihan adalah: 1. Ikan mas dipakai adalah ikan mas yang berukuran besar. Ikan mas dibersihkan. Yang kedua, bawang putih dihaluskan dan dicampur dengan bahan-bahan dari bumbu basah lain. Yang ketiga, potong ikan mas dicampur dengan bumbu basah. Kemudian dibiarkan selama 10-15 menit agar bumbu meresap. Yang keempat, potong ikan yang sudah dicampur dengan bumbu basah, dimasukkan dalam bumbu kering, kemudian ikan ditekan-tekan hingga sangat pipih. Yang kelima, ikan sudah dipipih digoreng hingga kuning, kemudian angkat dan didiamkan kurang lebih 15 menit. Kemudian yang keenam, goreng kembali hingga kecoklatan dan ditiriskan hingga kering. Selanjutnya, perubahan parameter kimia dan mikrobiologi serta isolasi bakteri penghasil asam selama fermentasi bekasam ikan mas. Proses pembuatan bekasam umumnya menggunakan bahan baku ikan air tawar dengan tambahan garam dan sumber karbohidrat yaitu nasi dan tape dengan lama fermentasi sekitar 4-10 hari. Penambahan karbohidrat bertujuan untuk merangsang pertumbuhan bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat memainkan peran penting di dalam fermentasi makanan yang menyebabkan perubahan aroma dan tekstur bersamaan dengan pengaruh pengawetan dengan hasil peningkatan daya awet pada produk akhir. Pembuatan bekasam ikan mas. Pembuatan bekasam mengikuti proses yang dilakukan di daerah Indramayu oleh pembuat dan penjual bekasam yaitu sebagai berikut. Pertama-tama ikan disiangi dan dibersihkan, kemudian diberi garam sebanyak 25% dan dimasukkan ke dalam toples kaca, sebelumnya ditiriskan. Setelah itu diperam selama 3 hari. Ikan yang telah digarami dan diperam selama 3 hari kemudian ditiriskan dan diberi nasi 62,8% dan garam 3,4%, lalu dimasukkan kembali ke dalam toples kaca dan ditutup rapat untuk difermentasi selama 1 minggu. Kemudian komposisi kandungan senyawa flavor ikan mas segar dan hasil pengukusannya. Ikan mas merupakan ikan konsumsi yang populer dan merupakan jenis ikan air tawar yang banyak dibudidayakan di Jawa Barat. Volume produksi budidaya ikan mas di Jawa Barat merupakan yang tertinggi di Indonesia. Proses pengolahan dapat mempengaruhi karakteristik flavor produk perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi senyawa-senyawa flavor volatil dan non-volatil pada sampel ikan mas segar dan hasil pengukusannya serta untuk mempelajari perbedaannya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu: 1. Perbedaan komposisi proksimat disebabkan oleh perlakuan pengolahan. Yang kedua, senyawa volatil pada ikan mas segar terdeteksi selama 20 senyawa dan 24 senyawa pada sampel ikan mas yang telah dikukus. Golongan senyawa yang terdeteksi berasal dari golongan aldehid dan alkohol, keton, dan hidrokarbon. Yang ketiga, senyawa non-volatil asam amino bebas bahwa telah teridentifikasi 8 jenis pada ikan mas segar dan 12 jenis pada ikan mas kukus. Pengaruh pengemasan vakum dan non-vakum terhadap kualitas bekasam ikan mas.
selama penyimpanan suhu ruang. Ikan mas merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang mempunyai nilai ekonomis penting. Ikan mas juga memiliki protein yang cukup tinggi dan harga yang terjangkau, sehingga ikan ini sangat digemari oleh masyarakat. Bekasam merupakan hasil fermentasi secara tradisional dari ikan air tawar yang ditambahkan garam dan karbohidrat. Bekasam harus segera diolah dan dikonsumsi agar memiliki masa simpan yang cukup pendek. Bekasam instan merupakan inovasi bekasam yang diolah dengan cara pengovenan sehingga tahan lama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengemasan secara vakum dan non-vakum terhadap kualitas bekasam instan ikan mas selama penyimpanan suhu ruang. Pembuatan bekasam instan. Prosedur pengolahan bekasam instan ikan mas merupakan modifikasi yang mengacu pada pengolahan bekasam. Proses pembuatan dimulai dari ikan mas segar yang disiangi, kemudian difilet dan dicuci menggunakan air. Ikan yang sudah bersih dilakukan penggaraman sebanyak 10% dan berat ikan dan didiamkan selama 15 menit. Nasi 40% yang telah dimasak dengan gula merah 3% ditambahkan dan diaduk agar merata. Ikan yang sudah dilumuri nasi dan garam disimpan ke dalam toples tertutup kemudian difermentasi selama 7 hari. Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas adalah pengemasan vakum dan vakum memberikan pengaruh perbedaan yang nyata terhadap karakteristik bekasam instan ikan mas. Bekasam dengan kemasan non vakum mengalami kenaikan nilai kadar air, pH, TVBN, dan TPC lebih cepat dibandingkan dengan kemasan non vakum. Sedangkan untuk kadar protein dan nilai hedonik mengalami penurunan. Bekasam dengan kemasan non vakum sudah tidak layak dikonsumsi. Pengaruh, cara kematian dan tahapan penurunan kesegaran ikan terhadap kualitas pada pasta ikan mas. Ikan merupakan sumber bahan pangan yang bermutu tinggi. Kualitas produk hasil perikanan identik dengan kesegaran. Pasta ikan merupakan salah satu makanan yang berasal dari bahan baku lumutan daging ikan yang ditambahkan dengan tepung, garam, dan berbagai jenis sayuran. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan pasta ikan pada penelitian ini adalah ikan mas. Ikan ini merupakan ikan air tawar yang produktivitasnya tinggi, mudah diperoleh, merupakan salah satu jenis ikan konsumsi lokal, belum dipasarkan dalam bentuk olahan selain segar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik rigor indeks ikan mas yang dimatikan langsung dan dibiarkan menggelepar selama sampai mati dan pengaruh kekuatan gel terhadap pasta ikan mas dengan perlakuan dimatikan langsung dan dibiarkan menggelepar sampai mati. Kesimpulan pada jurnal ini, cara kematian ikan mas yang berbeda dimatikan langsung memberikan pengaruh nyata terhadap nilai gel, strike, pH derajat putih, kadar protein, kadar air, serta uji lipid dan uji gigit dan hedonik dibandingkan dengan ikan mas yang mati. Kemudian karakteristik kimiawi dan organoleptik pempek dengan penambahan tepung tulang ikan mas asal waduk Cirata. Pempek atau empek adalah makanan khas Palembang yang terbuat dari ikan atau sagu. Pemanfaatan tepung tulang ikan menjadi bahan pangan yang terkarakterisasi secara kimiawi dan organoleptik belum banyak dilakukan, dengan bertujuan untuk mengetahui jumlah tepung tulang ikan pada produk pempek yang paling disukai penalis. Tahapan pembuatan tepung tulang adalah sebagai berikut. Tulang ikan mas terdiri dari bagian tulang punggung sampai tulang ekor. Dicuci air mengalir, dikukus selama 10 menit. Tulang dibersihkan dari sisa daging yang menempel dan bagian lainnya yang tidak dibutuhkan kembali dicuci dengan air mengalir. Setelah itu direbus selama 0 menit sampai 100 derajat Celcius. Lalu tulang dipotong-potong ukuran 5 kilo dimasukkan ke dalam panci resto dengan api besar, kemudian menggunakan api kecil selama 1 jam agar tulang ikan menjadi lunak.
Potongan tulang dikeringkan menggunakan oven suhu 120 derajat Celcius selama 30 menit. Lalu digiling menjadi tepung tulang menggunakan blender. Hasilnya diayak dengan ayakan trailer ukuran 80 mesh sehingga didapatkan tepung tulang ikan yang homogen. Selanjutnya tepung tulang ikan mas ditambahkan ke dalam produk pempek. Metode yang digunakan adalah metode eksperimental dengan 5 perlakuan. Pengaruh penambahan tepung rebon pada pakan buatan terhadap nilai krum ikan mas koki. Ikan mas koki adalah jenis ikan hias yang memiliki nama lain goldfish, yang memiliki bentuk tubuh beragam dan juga memiliki warna yang bervariasi, mulai dari merah, kuning, hijau, hitam sampai keperak-perakan. Tepung udang rebon berperan baik dalam pewarnaan ikan karena mengandung karotenoid. Udang rebon memiliki kandungan protein yang cukup tinggi, yaitu sebesar 52,35%, hampir setara dengan tepung ikan. Tetapi menggunakan tepung udang rebon sebagai bahan tambahan dalam pakan tidak boleh melebihi batas yang diperbolehkan, karena udang rebon mengandung fluorida yang membahayakan ikan bila dikonsumsi dalam jumlah banyak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsentrasi penambahan tepung udang rebon dalam pakan buatan yang tepat sehingga akan meningkatkan warna pada ikan mas koki. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, diperoleh kesimpulan yang pertama, penambahan tepung udang rebon memberikan pengaruh terhadap peningkatan warna dan pertumbuhan ikan mas koki, tetapi tidak berpengaruh terhadap kelangsungan hidup. Yang kedua, penambahan tepung udang rebon sebesar 10% dari total pakan buatan memberikan peningkatan nilai krum ikan mas koki terbaik, yaitu dengan kandungan krum akhir sebesar 25,97, yaitu warna kuning. Jurnal selanjutnya, pelatihan pembuatan abon dan label kemasan produk olahan ikan mas. Abon adalah makanan yang terbuat dari serat daging hewan, baik ayam, sapi maupun ikan. Karena kering dan hampir tidak memiliki kadar air, abon bisa tahan berbulan-bulan asalkan disimpan di wadah yang gerap udara. Abon dikatakan dapat meningkatkan daya jual serta memperpanjang umur bahan bakunya. Selain mengolah bahan dasarnya, perlu juga untuk mengemasnya dengan baik sehingga kualitas dan ketahanan pangan lebih terjaga. Fungsi kemasan bagi makanan salah satunya adalah untuk melindungi dan mengawetkan produk, dan yang tak kalah penting adalah agar produk tersebut memiliki ciri khas atau identitas visual. Proses pengemasan abon ikan. Tahapan ini dilakukan setelah ikan mas yang digoreng menjadi abon dengan didinginkan selama 1 jam. Selama peserta terlibat dalam mengemas abon ke dalam botol yang telah disiapkan oleh tim. Kemasan yang akan digunakan adalah botol plastik. Selain mudah didapatkan dan praktis, botol plastik dinilai cukup aman untuk menyimpan abon dalam waktu yang lama. Mungkin hanya ini presentasi saya. Apabila ada perkataan atau kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.